Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara merubah data reliabilitas dan validitas yang tidak valid menjadi valid. Pertama yaitu silakan di copy seluruh data kuesionernya. Ini yang sebelum kita olah. Kemudian klik Ctrl V. Kemudian buka Notepad. Setelah itu, dimasukkan data tabulasi tersebut ke dalam Notepad dan di-save. Oke, nama filenya bisa dibuat sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian klik save. Dan disilang saja ya. Kemudian buka Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 3, klik New Project dan buat nama projectnya. Sesuaikan dengan yang teman-teman ingin buat nama projectnya. Setelah itu, setelah namanya dibuat, klik OK. Dan dimasukkan data yang telah kita masukkan ke dalam Notepad tadi. Kemudian klik Open dan klik OK lagi. Selanjutnya klik double. Oke, kita coba lagi. Klik dua kali, kemudian buatkan namanya. Nama model filenya. Kemudian klik OK. Di sini silakan teman-teman masukkan indikatornya. Caranya dengan menekan Shift Ctrl bawah. Sesuaikan dengan jumlah indikator yang dipilih, kemudian klik kanan dan pilih rename. Kemudian buat namanya, yaitu kinerja karyawan Y dalam kurung. Dan disesuaikan arah letaknya sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Selanjutnya dimasukkan indikator lainnya. Itu X1. X1 saya yaitu gaya kepemimpinan. Setelah kurung tekannya OK ya, bukan Enter. Oke, kita masukkan dulu indikatornya, nanti baru kita rapikan. Ini X2 saya yaitu lingkungan kerja. Klik OK. Satu lagi yaitu variable interveningnya atau Z. Saya menggunakan motivasi sebagai variable intervening. Klik kanan dan pilih rename. Buat motivasi dalam kurung Z. Klik OK. Habis itu silakan dirapikan kembali bentuknya.
Oke, klik connect untuk menghubungkan antara variabel. Di sini saya membuat jaraknya terlalu besar, jadi kita geser dulu gambarnya. Atau kita juga bisa itu memperkecil di layar. Kemudian klik connect lagi. Gambarnya ini sesuai dengan bentuk kerangka fikir. Setelah itu pilih select untuk kembali dan pilih kalkulasi. Pilih LPS algoritma dan pilih start kalkulasi. Di sini hasilnya telah muncul. Dapat kita lihat nilai R-square-nya di sini. Kinerja karyawan dan motivasi. Dan kita coba lihat nilai reliabilitas dan validitas, semuanya merah. Dan sekarang kita akan mencoba merubah bagaimana caranya agar nilai tersebut dapat menjadi warna hijau semua. Ini merupakan bentuk outer loadingnya, gambar outer loading. Oke, kita kembali pada kuesioner tadi. Di situ dibuatkan total di pojok kanan. Dan diklik sama dengan sum, buka kurung. Habis itu ditarik satu garis full sampai dari ujung sampai ke awal, atau kebalikannya, tutup kurung, habis itu enter. Itu merupakan penjumlahan, kemudian ditarik ke bawah agar semua hasilnya keluar. Oke, itu merupakan hasilnya. Di sini kita mencoba membuat data yang merah tadi menjadi hijau. Itu merupakan hasil kuesioner secara keseluruhan. Kemudian kita blok bagian total. Kita buat tabelnya juga agar rapi dan buat warna. Agar lebih mempermudahnya pada saat melihat batas antara total dan indikator yang di sampingnya. Kita geser ke bawah. Di sini pada bagian awal silakan klik sama dengan, habis itu ketikkan korelasi. Lihat pada penulisannya. Buka kurung. Habis itu blok semua yang bagian A. Blok ke atas semua. Kemudian tekan koma, sesuaikan dengan setiap laptop kadang berbeda-beda ya, ada yang titik koma, ada yang koma. Dan kita pilih bagian total tadi. Geser ke kanan. Pilih bagian total. Pilih semua ke bawah. Kemudian setelah itu kita kunci dengan lambang dolar. Agar hasilnya tersebut dapat terkunci secara langsung tanpa berubah-ubah. Oke, setelah di enter, maka kita tarik hasil tersebut sampai pojok sebelah kanan. Dan hasilnya telah keluar. Di sini telah dapat kita lihat hasilnya. Sekarang kita akan mencoba
mengotak-atik angka tersebut agar hasilnya di atas 0, minimal di atas 0,6, atau kita usahakan sampai 0,8 supaya nantinya validitas dan reliabilitasnya hijau semua, hilang yang merah-merah tadi. Caranya yaitu dengan melihat bagian kolom yang paling bawah itu, baris yang full tersebut, rumusnya cukup mudah. Buat aja satu baris full itu, misalnya angkanya 4 semua, buat aja 4 semua atau dirubah dengan menggunakan angka yang sama. Tidak seperti misalnya dari angka 5 kemudian angka 1, itu justru akan membuat nilainya akan jauh semakin turun. Jadi buat aja angkanya sama semua, misalnya 4 semua sebaris, agar hasilnya tersebut valid semuanya dan nilai tersebut menjadi berwarna hijau atau reliable. Baiklah, mari kita kopikan data tersebut, kita coba kembali dan bagaimana hasilnya setelah kita olah. Apakah datanya menjadi warna hijau atau masih tetap berwarna merah? Kita masukkan kembali ke dalam notepad, kita kopikan dan save. Sesuaikan nama filenya dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian klik save. Dan kita lihat kembali. Ini merupakan hasil sebelum kita olah, dan kita klik new project untuk mencoba memasukkan data kuesioner yang baru tadi. Silahkan dibuatkan namanya, nama project. Habis itu masukkan hasil notepad tadi yang telah kita isikan. Klik OK.
Kemudian di sini kita masukkan kembali indikatornya, sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Shift Ctrl bawah untuk mengambil indikatornya. Kemudian klik kanan dan pilih rename. Dan buat namanya yaitu kinerja karyawan dalam kurung Y. Klik OK, kemudian kita ambil kembali indikatornya. Dan tarik. Ganti juga namanya menjadi gaya kepemimpinan dalam kurung X1. Klik OK. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja, indikator dari X2. Silahkan dirapikan kembali sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan yang terakhir kita tambahkan yang variabel interveningnya, yaitu yang Z. Kita masukkan juga namanya motivasi dalam kurung Z. Klik OK. Setelah gambarnya dirasa rapi, kemudian klik connect untuk menghubungkan antar variabel. Setelah itu, klik select dan klik kalkulasi, pilih LPS algoritma. Dan di sini kita lihat nilainya. Ini merupakan nilai R² setelah kita melakukan perubahan angka. Kemudian kita klik Control Reliability dan Validity, dan hasil yang tadi merah pada bagian AV sekarang sudah menjadi hijau semua ya. Oke. Selanjutnya kita lihat nilai outer loadingnya. Dapat dilihat bahwa nilai indikatornya cukup tinggi. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.